Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Kasyifatus Sanja. Kita masuk kepada faslun fasal fi bayanis sholati, di dalam menjelaskan sholat allati yang talzamu, yang wajib, fiha pada sholat tersebut, niatul jamaah, niat berjamaah. Qala telah berkata musannif. Yang dimaksud musannif di sini adalah pengarang kitab Safinatun Najah. Qala telah berkata musannif, kata beliau, waladzi, adapun perkara yang yalzamu, yang wajib, fihi pada perkara tersebut, niatul imamah, wajib pada perkara tersebut niat imamah, niat menjadi imam. Nah, kewajiban ini alal imam, atas imam. Niatnya tadi ma'al ihram, bersama dengan takbiratul ihram. Nah, itu arbaun minas sholawat. Itu ada 4 daripada sholat-sholat. Jadi ada 4 sholat yang wajib bagi imam berniat menjadi imam. Kalau tidak niat menjadi imam, maka sholatnya enggak sah. Wahia, adapun 4 sholat tersebut, itu adalah kullu sholatin, seluruh sholat, la tasihu, yang sholat tadi itu enggak sah, furoda, dikerjakan secara sendiri-sendiri. Jadi seluruh sholat yang tidak sah, furoda, dikerjakan secara sendiri-sendiri. Ahaduha, yang pertama dari 4 sholat tadi, yang pertama adalah al-jumu'atu, sholat Jumat. Jadi wajib bagi imam Jumat, dia berniat menjadi imam. Kalau tidak berniat menjadi imam, maka sholatnya enggak sah. Sholatnya enggak sah, dan sholat makmumnya dan sholat Jumatnya juga enggak sah. Falau taraka niyatal imamah, seandainya imam tadi meninggalkan niat menjadi imam, ma'al ihram, bersama takbiratul ihram, lam tasihha niyatuhu, maka tidak sah niatnya. Nah, karena niatnya enggak sah, otomatis sholatnya juga enggak sah. Sawaun, sama saja, kana minal arba'in amza dan zaidan alaihim, sama saja apakah imamnya tadi itu minal arba'in, termasuk dari 40 orang yang wajib Jumat, au zaidan alaihim, atau lebih alaihim, atas 40 orang. Jadi baik jumlah jamaahnya itu pas 40 orang, dan imamnya itu termasuk dalam jumlah 40 orang, atau jumlah jamaahnya itu banyak dan imamnya itu di luar dari jumlah 40 orang, tetap imamnya wajib berniat menjadi imam. Cuman bedanya, kalau imam tadi itu termasuk jumlah 40 orang, sedangkan jamaahnya itu pas 40 orang, maka kalau imamnya itu enggak niat menjadi imam, maka sholat mereka semua itu enggak sah, sholat Jumatnya enggak sah. Tetapi kalau imamnya itu di luar dari jumlah 40 orang, maka yang enggak sah itu hanya sholat imamnya. Adapun sholat makmumnya itu tetap sah. Wa illam yakun min ahli wujubiha, meskipun imam tadi bukanlah termasuk ahli wajibnya Jumat. Meskipun dia bukanlah orang yang wajib Jumat, wajib sholat Jumat, seperti musafir misalnya, tetap ketika dia menjadi imam, maka wajib baginya niat menjadi imam. Naam, ya memang hukumnya seperti itu, tetapi illam yakun min ahlil wujub, jika dia bukanlah termasuk orang yang wajib Jumat, wanawa, dan dia berniat ghairal jumu'ati, selain sholat Jumat, lam tajib, maka enggak wajib, alaihi, atasnya,
niyatul imamah, niat menjadi imam. Jadi jika dia bukan termasuk orang yang wajib sholat Jumat, misalnya dia adalah seorang musafir. Musafir ini nggak wajib sholat Jumat. Kemudian ketika dia menjadi imam, dia niat selain sholat Jumat. Misalnya dia niat mengqashar sholat zuhur menjadi 2 rakaat, maka dia nggak wajib niat menjadi imam. Jadi kesimpulannya, imam Jumat itu wajib niat menjadi imam. Kalau tidak, maka enggak sah sholatnya, sebagaimana perincian yang sudah kita baca tadi di atas. Kemudian wasaniyatuha, yang kedua adalah al-mu'adatu, sholat mu'adah, sholat yang diulang. Wahia, adapun sholat mu'adah itu adalah al-maktubatu al-mu'addatu, yaitu sholat maktubah, sholat 5 waktu, al-mu'addatu, yang dilakukan secara tunai, dilakukan secara ada, bukan qadha. Awin nafilatu, atau sholat sunnah, allati tusanu fiha jamaah, yang disunahkan pada sholat sunnah tersebut al-jamaatu, secara berjamaah. Allatani, yang kedua sholat tersebut itu tuf'alani, keduanya dikerjakan fi waqtil anda, pada waktu anda, dikerjakan tsaniyan, untuk yang kedua kalinya. Jamaatan, secara berjamaah. Untuk apa? Li roja'i tsawab. Kenapa diulangi? Li roja'i tsawab, karena berharap mendapatkan tsawab, pahala. Jadi sholat mu'addah itu ada 2. Yang pertama sholat 5 waktu, sholat maktubah yang dikerjakan secara ada. Yang kedua sholat sunnah yang sunnah dikerjakan secara berjamaah. Jadi misalnya kita sudah melakukan 2 sholat ini, kemudian kita ingin mengulangi lagi dengan berharap mendapatkan pahala, maka itu boleh. Waman shalla sholatan sahihatan, dan siapa yang telah melakukan sholatan sahihatan, dengan sholat yang sah, walau fi jama'atin, walaupun dengan berjamaah, thumma adraka, kemudian dia mendapati fil waqti, pada waktu sholat tersebut, dia mendapati orang yusalliha, yang dia melakukan sholat tadi, walau munfaridan, walaupun dia sholat sendirian, maka sunnah, disunnahkan lahu, baginya, i'adatuha, mengulangi sholat tadi. Disunnahkan baginya mengulangi sholat tadi, ma'ahu, bersamanya. Jadi misalnya kita sudah mengerjakan sholat zuhur dengan berjamaah, dan sholat yang kita kerjakan itu adalah sah. Sebentar, ada gangguan. Jadi misalnya kita sudah mengerjakan sholat zuhur dengan berjamaah, dan sholat yang kita kerjakan itu sah. Kemudian kita melihat ada orang yang sholat zuhur secara sendirian, maka disunnahkan bagi kita mengulangi sholat zuhur tadi bersama orang yang sholat sendirian. Nah ini pun disunahkan, hanya disunahkan. Ini kalau kita mau. Supaya apa? Supaya orang yang sholat sendirian tadi bisa berjamaah dengan kita. Jadi kita nolong dia. Atau sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. Misalnya kita sudah mengerjakan sholat tarawih sendirian di rumah. Kemudian kita datang ke masjid, kita lihat di situ ada orang-orang yang sedang mengerjakan sholat tarawih secara berjamaah. Maka kita disunahkan mengulangi sholat tarawih tadi.
Itu adalah namanya sholat mu'addah, sholat yang diulangi. Wa yahrumu dan haram qat'uha memutus sholat i'adah li'anna laha karena sholat i'adah itu memiliki hukmal fardi, hukum sholat fardu. Nggak boleh kita memutus sholat i'adah. Kalau sudah masuk di pertengahan nggak boleh kita putus. Illa kecuali fi jawazi tarkiha di dalam bolehnya meninggalkan sholat i'adah tadi qabla syuru sebelum masuk di dalam sholat. Jadi sholat yang diulangi tadi itu nggak boleh diputus karena hukum sholat tersebut itu adalah hukum sholat fardu kecuali belum masuk dalam sholat tersebut, sholatnya belum dimulai, maka boleh memutus. Wa fi jawazi jam'iha dan di dalam bolehnya menggabungkan sholat i'adah ma'al asliyah yaitu bersama sholat yang asli bitayamumin wahidin dengan satu tayamum. Maka boleh memutus sholat i'adah dalam dua contoh ini. Wadzalika yang demikian itu disunahkan mengulangi sholat itu lil amri bitilkal i'adah, yaitu karena ada perintah dengan mengulangi sholat tersebut. Fi khobari Abi Dawud di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud wa ghairihi dan selainnya. Wa sahhahahu at-Tirmidzi dan telah mensahihkan hadis tersebut at-Tirmidzi Imam Tirmidzi. Wa huwa adapun hadis tersebut itu adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, idza shallaituma apabila kalian berdua sudah mengerjakan salat fi rihalikuma di rumah-rumah kalian, thumma ataituma kemudian kalian mendatangi masjidah jama'atin, masjid yang di situ ada jamaahnya, maka fasolliyaha ma'ahum, maka hendaknya kalian sholat ma'ahum bersama mereka. Fa innaha karena sesungguhnya sholat tersebut lakuma bagi kalian berdua itu nafilatun, itu adalah kesunahan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalika hal tersebut, mengatakan yang demikian itu ba'da sholati subhi setelah sholat subuh. Nabi mengatakan yang demikian itu setelah subuh li rajulaini kepada dua orang. Lam yusalliya yang keduanya enggak sholat ma'ahu bersama Nabi. Wa qala dan keduanya menjawab shallaina fi rihalina ay buyutina, kami telah sholat di rumah-rumah kami. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam masjidah jama'atin yaitu masjid yang digunakan untuk berjamaah. Kata perkataan Nabi ini masjidah jama'atin ini laisa biqayyidin, ini bukanlah batasan, bukanlah qayyid. Bal akan tapi huwa perkataan Nabi tadi itu lil aghlab untuk keumuman. Karena umumnya masjid digunakan untuk sholat jamaah. Artinya bukan pembatasan, boleh mengulangi sholat walaupun bukan di masjid. Wa qauluhu dan sabda Nabi, shallaituma kalian telah melakukan sholat berdua, kalian berdua telah melakukan sholat. Sabdanya Nabi ini yastuku ini membenari bil infirad dengan sholat secara sendiri wal jamaah dan sholat secara berjamaah. Sawaun istawatil jama'atani sama saja apakah istawat sama al jama'atani dua jamaah tersebut itu sama dalam keutamaannya, sama-sama memiliki keutamaan, am zada ihdahuma bifadilatin atau salah satu dari keduanya itu zada lebih bifadilatin dengan keutamaan. Kaqaunil imam seperti adanya imam itu a'lama lebih alim, au ro'a atau adanya imam tadi lebih waro', awil jam'i atau adanya jamaah itu aktsara lebih banyak, awil makan atau adanya tempat itu asyrafa lebih mulia. Nah ini semua enggak diperhitungkan, tetap disunahkan mengulangi sholatnya walaupun sholat yang pertama itu lebih utama dari sholat yang kedua, tetap disunahkan mengulangi sholatnya. Meskipun sholat yang kedua itu
dalam segi keutamaan kurang dari sholat yang pertama. Nah, intinya ketika seorang mengulangi sholatnya semacam ini dan dia menjadi imam, maka wajib baginya berniat menjadi imam. Kalau enggak, maka enggak sah sholatnya. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.